Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tekanan osmosis. Nah, kita harus tahu dulu apa itu osmosis. Osmosis itu adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut ke dalam larutan secara spontan melalui selaput semipermeabel, atau peristiwa mengalirnya molekul-molekul zat pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Proses osmosis terdapat kecenderungan untuk menyeimbangkan konsentrasi antara dua larutan yang saling berhubungan melalui membran. Sekarang mari kita amati gambar di atas. Jadi pada gambar A, di situ terdapat larutan encer dan larutan pekat, kemudian dipisahkan oleh dinding semipermeabel, yaitu membran yang mempunyai pori-pori yang kecil yang hanya dapat dilalui oleh zat pelarut. Peristiwa merembesnya dari larutan encer ke larutan pekat itu disebut osmosis. Jadi pada gambar B terlihat pada saat terjadi osmosis, permukaan larutan pekat naik, kemudian larutan encer turun. Kemudian pada larutan pekat diiringi dengan naiknya permukaan dan bertambahnya tekanan untuk melawan terjadinya osmosis, dan akhirnya dia akan menghentikan terjadinya osmosis. Nah, peristiwa tersebut, tekanan yang menahan terhentinya osmosis disebut tekanan osmosis. Sehingga pada gambar C terjadi keseimbangan antara konsentrasi larutan encer dan larutan pekat. Kemudian rumus yang digunakan itu sama dengan tekanan gas ideal, yaitu P sama dengan nRT, di mana P sama dengan tekanan osmotik, kemudian N per P sama dengan molar, R sama dengan 0,082 dan T adalah suhu mutlak Kelvin. Sehingga rumusnya P sama dengan M kali R kali T. Lalu ada contoh soal, hitunglah tekanan osmotik 18 gram glukosa dalam 500 ml larutan pada suhu 27 derajat Celcius, R 0,082 dan massa rumus glukosa 180. Nah, kita cari dulu berapa molnya. Mol sama dengan gram per mr, masanya sudah ada 18 gram, kemudian massa rumusnya 180 sehingga 18 per 180 0,1 mol. Molarnya mol per P. Mol didapat 0,1, kemudian volume diketahui 500 ml menjadi 0,05 liter. Sehingga diperoleh 0,2. Lalu pi atau tekanan osmosis dapat dihitung. Kita masukkan molarnya 0,2, kemudian dikali 0,082 dikali 300. Jadi tadi di soal 27 derajat Celcius ditambahkan 273. Dapat peroleh 300 Kelvin. Sehingga nilai akhirnya diperoleh 4,92 atmosfer. Sekian, semoga bisa dipahami. Wassalam.